Baik teman-teman, rekan-rekan dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengendarai mobil di turunan dan tanjakan. Nah, untuk di turunan gunakan transmisi gigi rendah ya, 1 atau 2. Jangan transmisi yang gigi tinggi. Jadi waktu turun gunakan transmisi rendah, 1 atau 2, 2 atau 1, sesuai kondisi lalu lintas yang ada. Demikian juga waktu ditanjakan ya. Waktu ditanjakan gunakan transmisi rendah, gigi 1 atau 2. Karena kalau transmisi tinggi, kalau tidak bisa ditanjakan yang ada, nanti mesin malah mati. Jadi misal ditanjakan tuh gigi 3 atau 4 atau bahkan 5, itu mesin bisa mati. Nah, untuk di turunan gunakan transmisi rendah ya, 1 2, untuk membantu sistem pengereman. Jadi kalau menggunakan transmisi rendah 1 atau 2 itu kita menggunakan engine brake ya, atau ada bantuan dari mesin ya, dengan RPM yang rendah. Nah, di area sini nih, di sini ada turunan nih. Nah, di sebelah samping ini nih turunan. Nah, itu nyebrang ke sana itu nanjak. Jadi nanti kita akan lewat jalur ini, putar balik. Nah, itu nanti turun. Kemudian nanti kita akan naik lewat underpass di daerah sini. Oke, kita mulai saja. Lanjut untuk belajar mengemudinya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Terima kasih. Baik, kita lanjut menuju jalan yang menurun ya. Tarawal kita gunakan transmisi rendah, 1, kemudian 2. Nah, kita akan putar balik. Kita akan putar balik. Hati-hati waktu putar balik. Nah, di depan ini jalan menurun ya. Ya. Nah, itu dia kelihatan. Itu jalan turun. Nah, di saat jalan turun ini, kopling jangan ditekan ya. Pedal kopling jangan ditekan karena akan merosot terus. Nah, nih merosot nih kalau ditekan. Nah, jadi pada saat turun, pedal kopling jangan ditekan terlalu dalam ya, sesuai kebutuhan aja. Karena kalau ditekan pedal kopling itu akan loss, akan merosot.
tapi masukkan transmisi 1 atau 2 itu untuk membantu pengereman. Kopling ditekan pelan-pelan aja ya, jangan pedal tekan habis karena akan merosot terus. Nah, kemudian untuk naik cara gimana, apalagi kalau kondisi macet? Caranya adalah di saat berhenti di tanjakan dibantu dengan rem tangan ya, handrem ditekan. Kalau untuk berhenti di tanjakan sambil bantu rem kaki dan rem tangan. Nah, di saat jalan tekan pedal kopling, masukkan gigi 1, rem tangan tetap belum dibuka ya. Nah, tekan gas pelan-pelan, jadi posisi rem tangan masih kekunci. Tekan pedal gas tipis-tipis saja, pelan-pelan. Di saat udah ada tenaga RPM, nah tekan pedal kopling pelan-pelan sambil tekan rem tangannya. Oke, nanti kita coba ya. Nah, ini nanjak nih. Nah, ini nanjak ya. Kita berhenti di tanjakan ya. Baik, jadi kalau di tanjakan caranya, apalagi di saat macet, anggap aja ini lagi macet. Jadi ini rem tangan kita tarik ya, posisi netral semua. Kita bantu rem pedal kaki. Nah, kemudian di saat mau jalan, tekan pedal kopling, tekan dulu, jangan dilepas. Masukkan gigi 1. Ini rem tangan masih kekunci ya, masih kekunci rem tangan. Nah, ini nggak jalan nih posisi rem tangan. Pedal kopling masih kita tekan sama rem. Kemudian kita akan jalan, masukkan gigi 1. Kita akan jalan, kita masukkan gigi 1. Kemudian kita tekan gas pelan-pelan ya, tipis saja. Tekan gas tipis saja, tipis pelan-pelan. Sambil dilihat RPM mesin tuh. RPM mesin sudah ada tenaga. Nah, ada tenaganya. Pedal kopling kita pelan-pelan, kita angkat. Nah, sambil dilepas nih langsung rem tangannya. Tuh, jalan. Oke, jalan. Nah, ya, jadi tekniknya begitu ya. Teknik di tanjakan. Nah, kita pelan-pelan saja. Kita akan putar balik lagi. Pelan-pelan saja. Ini kita menggunakan transmisi rendah ya, gigi 2.
Nah, kita menggunakan area yang sepi ya kalau untuk belajar. Nah, ini turunan lagi nih yang tadi. Nah, itu kelihatan jelas tuh turunan. Jadi di saat turun, pedal kopling jangan ditekan terlalu dalam ya, itu karena akan merosot. Jadi ibaratnya tuh netral, itu merosotnya akan kenceng. Tapi masukkan gigi 1 atau 2 gitu ya, itu akan membantu sistem pengereman untuk di turunan. Nah, untuk yang ditanjakan seperti tadi, jika macet di tanjakan, posisi netral dulu, tekan pedal rem kaki dan rem tangan untuk membantu. Nah, di saat jalan, posisi netral, posisi rem semua ya, pedal kopling posisi diinjak rem tangan juga kekunci. Kemudian pedal kopling injak tekan, masukkan transmisi 1, tapi kopling jangan diangkat dulu. Nah, kemudian pedal rem tetap diinjak ya. Kemudian pedal gas tipis-tipis ditekan sampai RPM-nya ini nambah, ada tenaga, baru kopling dilepas perlahan-lahan. Nah, di saat ada gerakan dikit, baru rem tangannya langsung dilepas. Nah, itu nanti bisa naik. Oke. Nah, ini kita akan turun lagi nih. Nah, ini turun ya. Turun sambil bantu ngerem. Itu bawah, kopling nggak kita injak nih, masuk gigi 2 ya, kanan bawah ya. Ya, ini posisi 2. Nah, ini dia. Ini kita akan naik lagi nih. Nah, kita berhenti di sini, kita tes lagi. Nah, kita rem, ini ditanjakan, kita rem dulu, posisi netral, kita tekan rem tangan. Nah, ini berhenti nih. Nah, kita berhenti ditanjakan nih, tanpa pedal rem, tapi ini bantuan ini diusahakan bagus ya sistem brake-nya ya, pengereman tangannya. Jadi walaupun kaki kita lepas, tetap mobil tidak jalan. Tapi untuk menjaga keamanan sih, pedal rem kita tekan juga ya, ini yang tengah. Nah, jadi waktu jalan ini kita seumpama lagi macet di tanjakan, itu kelihatan banget tuh miring, kita pasti nanjak. Caranya, kita tekan rem dulu, kemudian tekan pedal kopling dalam, masukkan gigi 1. Nah, tetap ngerem ya. Kemudian kita injak tipis-tipis. Nih, sebelumnya RPM-nya masih 1. Kita tekan nih rem tipis, gas tekan tipis-tipis sampai ada tenaga. Nah, itu kelihatan tuh di RPM ada tenaga mesin ngeden. Nah, di saat ada tenaga ini, tekan kopling perlahan-lahan. Nah, kemudian ini dilepas. Nah, jalan. Oke. Jadi rem tangan itu dilepas belakangan ya. Di saat udah ada tenaga mau jalan baru dilepas. Ketika belum ada tenaga mau jalan, jangan dilepas dulu. Jadi sampai ada tenaga, kopling dilepas pelan-pelan, gigi masih di 1. Nah, di saat udah mau ada gerakan, baru rem tangan dilepas. Semoga berhasil dan sukses selalu untuk teman-teman yang sedang belajar. Semoga ini bermanfaat
untuk teman-teman rekan-rekan semua yang sedang belajar mobil tipe manual. Saya yakin semua pasti bisa. Jadi latihan terus-menerus, pasti bisa. Tidak ada yang tidak bisa selama kita mau mencoba terus. Baiklah, demikianlah cara belajar di turunan dan di tanjakan. Jangan lupa like dan subscribe dan berbagi. Jangan lupa sedekah juga ya. Terima kasih. Salam sukses selalu. Terima kasih. Semoga Anda menjadi orang-orang yang terbaik. Terima kasih. Sampai saya ini dulu. Sekali lagi jangan lupa like dan subscribe.